5 kejanggalan kasus Vina Cirebon, dari hasil otopsi hingga kesaksian palsu Dede. Kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam kembali menjadi sorotan setelah salah satu saksi kunci, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada kasus tersebut. Akibat kesaksian palsunya itu, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 orang lainnya divonis 8 tahun penjara karena saat ditangkap masih berusia di bawah umur. Dede mengaku bahwa sejak awal tidak pernah mengetahui peristiwa tersebut atau bahkan mengenal para terpidana. Tidak kenal nama, tidak kenal muka, tidak kenal. Sama sekali tidak kenal, ujar Dede dalam konferensi pers yang dipimpin Otto Hasibuan, dikutip dari YouTube DPN Pradi, Selasa, 23 Juli tahun 2024. Pengakuan Dede itu semakin menambah daftar kejanggalan dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, investigasi Tempo telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari hasil visum, penangkapan para tersangka hingga pengakuan Dede. Berikut adalah daftar kejanggalan kasus Vina di Cirebon yang telah Tempo rangkum. 1. Kejanggalan hasil otopsi. Awalnya, Vina dan Eki yang ditemukan tewas di Flevertalun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus tahun 2016 dianggap sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Namun, itu Rudiana yang merupakan ayah Eki mencurigai penyebab kematian yang berbeda. Berdasarkan putusan disebutkan bahwa Eki ditusuk oleh beberapa pelaku menggunakan senjata tajam. Namun hasil visum pertama dan ekshumasi menyatakan bahwa tidak ada bekas luka akibat benda tajam di tubuh Eki. Rupanya cerita soal luka tusuk itu berawal dari laporan Rudiana yang mengaku melihat luka tusuk di bagian dada depan sebelah kiri anaknya. Hasil visum itu dibenarkan oleh dokter yang menangani Eki, yakni Dr. Rahma Tiaranita. Dalam laporannya, Rahma menyebut hanya ada trauma akibat benda tumpul, bukan senjata tajam. Tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Demikian kesaksian Rahma saat diperiksa penyidik Direktorat Reses Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 17 Oktober tahun 2016 dan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Kejanggalan lainnya adalah adanya indikasi bahwa Vina diperkosa sebelum meninggal berdasarkan penemuan sperma dalam hasil visum ekshumasi. Kondisi ini dianggap aneh karena tubuh Vina sudah dikuburkan selama 10 hari. Beberapa ahli menyatakan bahwa sperma hanya dapat bertahan hidup maksimal 3 hari. 2. Prosedur penangkapan para tersangka. Polisi diduga tak menerapkan prosedur yang tepat saat menangkap tersangka pembunuh Eki dan Vina. Berawal ketika polisi mendapat laporan dari Ibtu Rudiana yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Polres Cirebon pada Rabu, 31 Agustus tahun 2016. Kemudian dalam pemeriksaan sekitar pukul 18.30 WIB, Rudiana menyebutkan bahwa ada 11 nama yang diduga mengeroyok Eki dan Vina, lalu memperkosa Vina. 4 di antaranya buron, yaitu Peggy Setiawan alias Peron, Andi, Dani dan Andika. Saya curiga penyebab kematian anak saya dan Vina bukan kecelakaan tunggal tapi kemungkinan dibunuh, ujar Rudiana saat pemberkasan. Kejanggalan dalam proses pemeriksaan mulai terlihat ketika Rudiana dengan jelas menggambarkan peran setiap pelaku. Padahal pemeriksaan para pelaku baru dimulai pada pukul 20.20 WIB. Ternyata, Rudiana dan timnya telah menangkap para pelaku sebelum melaporkan kasus pembunuhan secara resmi. 3. Penangkapan 8 tersangka kasus Vina dan Eki. 2 hari setelah kematian Vina dan Eki, Rudiana sempat menyisir kawasan sekolah menengah pertama negeri 11 Cirebon. Di sana, ia bertemu dengan saksi kunci yakni Aik dan Dede yang mengaku melihat sekelompok pemuda mengejar dan melemparkan batu ke arah Eki yang memboncengkan Vina. Dengan informasi ini, Rudiana bersama timnya dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota menangkap 8 pemuda di dekat sekolah tersebut pada 31 Agustus tahun 2016. Saat sedang nongkrong, mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana 21, Eko Ramadhani 27, Hadi Saputra 23, Jaya 23, Eka Sandi 24, Sudirman 21, dan Supriyanto 20 yang divonis seumur hidup, serta Saka Tata, masih di bawah umur, divonis hukuman 8 tahun 3 bulan penjara. Namun penangkapan para tersangka tersebut justru dianggap janggal, terutama soal penangkapan Sudirman dan Takar. Kuasa hukum Saka dan Sudirman, Titin Priyalianti, mengaku kliennya memang ada di antara orang yang berkumpul di sana. Namun saat itu, Saka datang untuk mengantarkan bensin yang diminta pamannya, yang menunggu di sana. Sedangkan Sudirman yang berada di rumah, tiba-tiba dipanggil untuk ikut kongko. Kalau Sudirman enggak dipanggil, kayaknya dia bakal selamat, Dep, ucap Titin. 4. Penangkapan Peggy Setiawan. 8 tahun berselang, kisah kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu diangkat menjadi film. Disebutkan bahwa masih ada 3 orang pembunuh Vina dan Eki yang masih buron.
Ketiganya adalah Dani, Ande, dan Peggy alias Perong. Desakan dari masyarakat kepada pihak kepolisian Cirebon pun bergulir lantaran ketiga buronan pelaku utama pembunuhan tersebut tak kunjung ditangkap. Hingga kemudian pada 21 Mei tahun 2024 Polda Jawa Barat mengumumkan telah menangkap Peggy Setiawan. Peggy dituding sebagai satu dari 3 buronan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Anehnya, setelah penangkapan Peggy, polisi menyatakan bahwa buronan kasus ini hanya satu. Polisi mengumumkan 2 nama buron lain yakni Dani dan Andi adalah fiktif alias gaib. Pada 8 Juli tahun 2024, Peggy dinyatakan bebas. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menyatakan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka oleh dianggap bermasalah dan tidak sah secara hukum. Dalam putusannya, Eman menyoroti kesalahan prosedur yang dilakukan Polda Jawa Barat dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Hakim menilai polisi tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya sebagai saksi ataupun calon tersangkir. Selain itu, penyidik tak pernah memeriksa Peggy ataupun memberikan surat panggilan kepada Peggy dalam 8 tahun terakhir. 5. Kesaksian palsu Dede. Teranyar, Dede yang merupakan saksi kunci kasus Vina mengaku telah memberikan kesaksian palsu. Dede mengaku disuruh oleh saksi kunci lain yang bernama Aib dan juga Ibtu Rudiana. Kala itu, dia berada dalam kondisi tertekan dan ketakutan. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak, saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun, saya hanya SMP, saya merasa takut ketika sudah di dalam. Pak, saya bisa apa di situ, Pak? Imbuhnya. Dia juga menekankan tidak menerima upah atau diiming-imingi sesuatu. Dia melakukan hal tersebut karena merasa takut, karena berada di dalam Polres dan juga berhadapan dengan Rudiana yang merupakan seorang polisi. Apa karena Pak Rudi polisi? Tanya Otto. Nah iya bisa jadi Pak. Iya Mama, karena polisi, saya takut. Jawab Den. Atas perbuatannya, pengacara 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki melaporkan A dan Dede atas dugaan kesaksian palsu ke Barreskrim Polri. Atas perbuatannya, pengacara 7 terpidana pembunuhan Vina dan Eki melaporkan A dan Dede atas dugaan kesaksian palsu ke Barreskrim Polri. Dari kesaksian Aib inilah yang membuat mereka masuk penjara. Dan kesaksiannya apakah benar atau palsu? Kata perwakilan Peradi, Jotek Bongso, saat ditemui di Mabes Polri, Rabu, 10 Juli tahun 2024.